Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi. Pada uji asumsi ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, uji normalitas data, kedua, normalisasi data, dan yang ketiga, yaitu transformasi data dari tidak normal menjadi normal. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan tentang uji normalitas data, yang merupakan hal yang lazim dilakukan dan merupakan salah satu bagian dari uji pernyataan analisis data yang disebut uji asumsi klasik. Baiklah, kita langsung saja mempraktekannya. Di sini, saya sudah memiliki contoh soal. Pada soal ini, kita bisa melihat eh, tingkat pengetahuan di SMA X tentang bahaya seks bebas. Data yang didapatkan berdasarkan kuesioner pada 10 responden adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini kan kita ada 10 responden. Kita memakai contoh soal ini. Jadi, kita buka, yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS. Tunggu ya, kita buka dulu aplikasi SPSS. Kita close ini ya. Yang pertama, kita buka dulu variable view. Di variable view ini, kita mengisi bagian nama dengan nama. Kemudian yang kedua, jenis kelamin kita singkat dengan JK. Yang ketiga, pengetahuan. Ya, pada kolom tab ini, kita mengubah di bagian nama jadi string. Kemudian di bagian kolom width kita abaikan saja. Selanjutnya di desimal. Di desimal ini kolomnya kita ubah. Ini jadi 0 ya. Kemudian pada label. Pada label ini kita klik juga. Kita ketik lagi di sini nama. Jika jadi jenis kelamin. Terus di sini pengetahuan. Pada values di sini kita tidak usah mengganti untuk nama, tetapi kita mengganti jenis kelamin untuk menjadi 1 untuk perempuan. Kita klik add, kemudian kita ketik 2, terus kita cantumkan labelnya laki-laki. Terus add. Oke. Kemudian di bagian pengetahuan kita kategorikan lagi 1 untuk baik, 2 untuk sedang, 3 untuk kurang. Oke. Kemudian pada kolom missing di sini
kita tidak usah mengganti ya, kita abaikan saja. Terus di kolomnya di sini kita abaikan juga kalau bagian deliknya sudah kita abaikan, kemudian measure ya. Di sini kita ubah di sini jadi nominal. Kemudian untuk pengetahuan kita pilih ordinal. Setelah kita mengisi pada variabel view, kita kembali kita mengisi di bagian data view. Data view di sini kita menggunakan data dari soal ya. Ini soalnya, contoh kasusnya kita ambil data ini. Seperti tadi kita sudah mengganti isinya ya di bagian values. Untuk satu itu perempuan, dua untuk laki-laki, dan untuk hasilnya kita mengkategorikan lagi, satu untuk baik, dua untuk kurang, dan dua untuk sedang, dan tiga untuk kurang. Oke, kita mengisi data di data view dulu ya. Yang pertama, Intan. Kedua, Ayu. Ketiga, Budi. Ini akan muncul data seperti ini dari contoh soal kasus yang tadi ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kita ubah untuk jenis kelaminnya, satu untuk perempuan, dua untuk laki-laki. Untuk pengetahuan, satu baik, dua cukup, dan tiga kurang. Oke, inilah tampilannya. Jadi kita mengetik di SPSS. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas yaitu normalisasi data. Pada dasarnya, normalitas suatu data dapat diketahui atau dideteksi dengan melihat sebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik histogram dari residualnya. Ada di sini kita akan menggunakan ada dua metode untuk uji normalitas data. Di antaranya yaitu metode deskriptif dan metode analitik. Kita bisa melihat pada tabel ini. Metode deskriptif ini biasanya digunakan dalam uji normalitas dengan menghitung dari nilai koefisien, varians, rasio, minus rasio kurtosis, histogram, dan plot. Kemudian pada metode analitik, di sini metode ini untuk melihat normalitas suatu data dengan menggunakan metode uji Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Di sini uji Kolmogorov ini digunakan jika sampel besar dari 50 dan uji Shapiro-Wilk ini jika sampel kurang dari 50 ya. Oke. Di sini kita bisa lihat ya tabelnya. Bisa menggunakan contoh soal lagi seperti tadi. Contoh soalnya ini kita melakukan penelitian dan telah mengumpulkan data
dan memasukkannya ke dalam program SPSS. Salah satu variabel yang akan diukur adalah variabel kadar Hb, di mana jumlah sampel adalah 20 responden. Oke, kita buka lagi aplikasi SPSS-nya. Di sini kita close saja. Kemudian kita klik lagi variable view. Di sini kita mengetik HB. Kemudian kita labelnya kadar HB. Oke, setelah itu kita klik data view-nya. Di sini, di data view, kita bisa mengisi pada tabel ini yaitu jumlah HB-nya. Seperti 10,1, kemudian 9,8, 11,1. Jika sudah terisi datanya sampai 20 responden ini, kita mulai mengklik Analyze, Descriptive Statis, terus kita klik Explore, kemudian memasukkan variabel kadar HB ke dalam dependent list. Kami klik ini, sudah masuk, kemudian pilih plots, kemudian kita pilih histogram, kemudian normality plot with test. Continue, klik continue, terus oke. Ini akan menampilkan data dari SPSS. Berdasarkan histogram, tampak bahwa kurva tidak merata. Dipastikan data berdistribusi tidak normal. Kemudian, pada normal key plots of kadar HB, di sini terlihat bahwa data yang menyebar letaknya agak jauh ya, letaknya agak jauh dari garis, sehingga dapat dipastikan data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan key plot kadar HB, terlihat bahwa semua data letaknya dari garis dapat dipastikan bahwa sebaran data berdistribusi tidak normal. Kemudian kita bisa lihat di bagian tabel deskriptifnya ya. Di sini pada tabel deskriptif ini berdasarkan parameter koefisien varian dapat diketahui bahwa SD per min kali 100 sama dengan 1,2236 dibagi dengan 11,4177 dikali 100 ya, hasilnya 10,7%. Ini berarti dia dikurang dari 30%, maka dipastikan data berdistribusi normal. Kemudian
Berdasarkan rasio squeeze-nya di sini, bahwa dikatakan bahwa squeeze per SF squeeze sama dengan 1,22 dibagi 0,51 didapatkan hasil 2,19. Di sini dapat dipastikan bahwa data berdistribusi tidak normal. Kalau berdasarkan rasio kurtosisnya, di mana kurtosis dibagi dengan SE kurtosis 0,024 dibagi 0,992 didapatkan hasil 0,02 dipastikan data berdistribusi normal. Nah, sedangkan berdasarkan test of normality, interpretasi data berdasarkan metode analitik didapat sebagai berikut. Nah, di sini DF ini adalah jumlah sampel ya. Jadi tadi kan sudah jumlah sampelnya ada 20. Jika sampel besar dari 50 responden, maka yang dibaca adalah kolom Kolmogorov-Smirnov. Jika sampelnya kurang dari 50 responden, maka yang dibaca adalah kolom Shapiro-Wilk. Di sini kan sampelnya ini ada 20, cuma 20, jadi yang kita baca adalah kolom kita baca di sini yaitu kolom Shapiro-Wilknya. Jadi jika ini nilai P-nya 0,001. Jika P besar dari 0,5, maka data berdistribusi normal. Dan jika P kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Pada kasus ini, jumlah sampelnya berjumlah 20 responden, maka kolom yang dibaca adalah Shapiro-Wilk ya. Kemudian didapatkan nilai P-nya ini 0,001. Sehingga dapat dinyatakan bahwa berdasarkan hasil nilai P yang kurang, nilainya adalah 0,001, kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, kemudian yang ketiga akan kita bahas yaitu transformasi data dari tidak normal menjadi normal. Transformasi data ini adalah mengubah distribusi data yang awalnya berdistribusi tidak normal menjadi berdistribusi normal. Hal ini bertujuan untuk memenuhi syarat asumsi analisis. Ini ada 3 cara dalam menangani data tidak normal, yaitu pertama, mengurangi jumlah data atau mengurangi data ekstrim. Kemudian yang kedua, melakukan transformasi data. Dan yang ketiga, mengganti jenis metode yaitu deskriptif atau analitik. Ini adalah contoh kasusnya yaitu ya. Hasil data dari 50 responden berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Nah, di sini kita buka lagi SPSS-nya. Ini datanya ya. Kemudian langkah pertama yaitu kita klik transform, terus pilih komputer variabel. Nah, pada komputer variabel ini, pada kolom target variabel kita isi dengan trans underscore umur.
Lalu pada function group, kita klik all. Kemudian pada special variable, di sini kita pilih LJ10. Ini ya, LJ10. Selanjutnya pada tab dan label, klik variabel umur dan klik tanda ini ya, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Yang kita okekan. Setelah kita mengisi function and specialist variable, kita klik LJ10. Di sini pada numeric expression kita ketik LJ10. Kemudian kita klik umur. Kemudian kita okekan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, tampilannya. Kemudian selanjutnya kita ulang kembali uji normalitas dengan cara klik Analyze. Terus kita pilih Descriptive Statics. Kemudian kita pilih Explore. Masukkan variabel trans umur ke kolom dependent list. Kemudian pilih Plots. Kita klik Normality Cross with Test. Kemudian Continue. Klik OK. Akan muncul hasil. Ya seperti ini ya. Data hasil uji normalitas masih berdistribusi tidak normal. Maka cara terbaik adalah dengan cara mengganti metode. Cari apa metode deskripsi yang menyatakan data berdistribusi normal. Oke, terima kasih telah menonton channel YouTube ini. Kali ini sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.